Penekanan yang diberikan dalam sajak-sajak itu lebih kepada dimensi esoteris tersebut. Dalam kata lain, Hamid Jabar lebih cenderung berbicara tentang hakikat daripada syariat dalam sajak-sajak tersebut. Hal itu terlihat pada sajak yang berjudul Setitik Nur. Sajak yang berjudul Setitik Nur berbicara tentang hakikat, yaitu hakikat kejadian manusia sebagai penghayatan terhadap religiusitas agamis orang yang menjalankan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pemeluknya. Hamid Jabar tidak serta-merta puas dengan pelaksanaan syariat tersebut. Justru dia mempertanyakan hakikat dirinya sebagai orang yang melaksanakan syariat tersebut. Pertanyaan tentang hakikat diri manusia itu berkenaan dengan asal kejadian diri manusia. Oleh karena itu, pernyataan lahirlah aku setitik nur pijaranmu dalam sajak Setitik Nur merupakan pernyataan tentang asal kejadian manusia. Namun, pernyataan itu diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang beranak pinak sehingga dia tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Mengapa manusia diciptakan dari setitik nur pijaran Tuhan, bahkan tidak kuasa menjawabnya. Walaupun berbagai argumentasi spekulatif yang ditawarkan untuk menjawab pertanyaan tersebut, namun selalu tidak memuaskan, kecuali kembali kepada Tuhan untuk menemukan jawabannya dengan suatu keyakinan bahwa hal itu atas kehendak Tuhan. Pada sajak Setitik Nur itu terkandung 3 hal yang disampaikannya. Pertama, tentang upaya mengenal diri, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Maksudnya, mengenal Tuhan yang disembah itu melalui pengenalan tentang diri sendiri. Kalau dia tahu tentang dirinya, dia akan tahu tentang Tuhannya. Hanya melalui pengenalan diri itulah manusia dapat mengenal Tuhannya. Kedua, akal manusia tidak mampu menjangkau wilayah terdalam dalam diri manusia, hakikat dan asal kejadiannya. Batas manusia hanya arif, paham bahwa manusia itu berasal dari Tuhan dan kembali kepadanya. Jadi, wilayah pengenalan diri bukan wilayah akal pikiran, melainkan wilayah hati atau zauq, rasa yang dipahami dengan kearifan. Makanya dalam tasawuf, orang yang sudah kenal dengan Tuhan melalui pengenalan diri disebut arif billah. Ketiga, pusat segala aktivitas peribadatan, ritual-ritual agama Islam yang telah ditetapkan secara syariat, hukum-hukum Allah adalah menuju kepada yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah pusat segala ritual dalam peribadatan dalam agama Islam. Oleh karena itu, para sufistik cenderung berupaya mengenal Allah terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas peribadatan syariat yang disebut makrifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah melalui pengenalan diri. Dengan demikian, dalam tasawuf diri merupakan objek utama untuk dibersihkan agar dapat penglihatan batin, kasyaf tentang Allah. Usaha-usaha untuk membersihkan diri dalam tasawuf disebut jihad, yaitu dengan secara sungguh-sungguh membersihkan diri dari kekotoran dunia yang telah mengkontaminasi hati. Tidak akan mungkin manusia akan kenal dengan Tuhannya tanpa membersihkan diri terlebih dahulu dari perbuatan yang mempertaruhkan hawa nafsu, yaitu suatu karakter buruk pada manusia, suatu kepribadian yang tercela. Karakter itu menyerupai binatang bisa lepas bebas tanpa kendali. Tabiat binatang ini merupakan pengejauhan tahan dari karakter manusia yang cenderung memperturutkan hawa nafsunya. Tujuan pembersihan diri melalui jihad itu agar manusia memperoleh cahaya nur ilahiyah dari Tuhan yang memancar dalam dirinya.
Inilah yang disebut orang yang telah kenal dengan Tuhannya, yaitu dia kenal ada nur ilahiyah dalam dirinya, sebagaimana yang disebutkan dalam sajak setitik nur. Dan orangnya disebut telah sampai pada makam arif billah. Jihad inilah juga yang dibicarakan Habib Jabar dalam sajaknya yang berjudul Jihad. Sajak jihad membicarakan tentang manusia sebagai pusat dalam hubungannya dengan Tuhan. Untuk mencapai hubungan dengan Tuhan melalui nur ilahiyah, manusia harus berjihad membersihkan dirinya dari dua karakter yang buruk dan tercela, yaitu tabiat binatang dan tabiat pesimistis. Dengan membersihkan diri dari sifat-sifat buruk dan tercela itu, manusia dapat melihat kemurnian ruh jiwanya, dan dengan demikian dia mempunyai hubungan dengan dirinya secara imanen untuk menuju hubungan dengan Tuhan. Di sini aspek batiniah sangat berperan sekali dalam perjalanan menuju ketuhanan yang Maha Esa, yang disebut dimensi esoteris. Sajak yang berjudul Zikrullah membicarakan hubungan manusia dengan dirinya secara imanen dalam hubungan dengan Tuhan. Di dalam agama Islam, ritual ibadah yang disyariatkan selain doa, salat, dan zikrullah adalah tafakkur. Tafakkur merupakan suatu kegiatan perenungan terhadap ciptaan Allah dan perenungan terhadap hubungan manusia dengan Tuhan. Sajak yang berjudul Ketika Khusyuk Tiba pada Sejuta Tafakkur mendeskripsikan pengalaman manusia saat melakukan tafakkur. Pengalaman tersebut berada dalam wilayah dalam diri manusia, esoteris dalam hubungan pertemuannya dengan Tuhan. Jadi, sajak ini mengungkapkan suatu pengalaman spiritual tentang bagaimana terjadi penyatuan manusia dengan Tuhan ketika dia melakukan tafakkur atau perenungan atau kontemplasi. Dari 4 judul sajak Hamid Jabar itu, Setitik Nur, Jihad, Zikrullah, dan Ketika Khusyuk Tiba pada Sejuta Tafakkur memperlihatkan suatu struktur esoteris manusia dalam perjalanan spiritual untuk mencapai tingkatan makam makrifatullah. Untuk mencapai makam makrifatullah itu haruslah ada setitik nur yang berpijar di dalam kalbu. Nur itu diperoleh melalui jihad, membersihkan dirinya dari dua karakter yang buruk dan tercela, yaitu tabiat binatang dan tabiat pesimistis, dan yang memperturutkan hawa nafsunya. Pembersihan diri itu melalui zikrullah dan tafakur. Struktur esoteris ini biasanya dilakoni dalam suluk tarikah. Jadi, Hamid Jabar sepertinya di dalam keempat sajaknya itu secara tidak langsung telah berbicara tentang suluk tarikah yang diungkapkan secara estetis puitika. Inilah kekuatan Hamid Jabar dalam hampir keseluruhan sajak-sajaknya yang terdapat dalam kumpulan Superhilam Segerobak Sajak, yaitu sajak-sajak religius Islam. Siapa Hamid Jabar? Saya sudah menulis tentang Hamid Jabar dalam 2 karya ilmiah. Tesis saya juga tentang Hamid Jabar dan disertasi saya tentang Hamid Jabar. Pendidikan terakhir Hamid Jabar SMA. Hamid Jabar pernah menjadi mandor kebun teh, kepala gudang maupun manajer administrasi keuangan sebuah perusahaan swasta, dan juga pernah bekerja pada bagian catering kereta api, dan kemudian menjadi wartawan Indonesia Express di Bandung, redaktur harian Singgalang di Padang, redaktur Balai Pustaka, dan editor penerbit majalah Sarinah, serta redaktur mingguan Pos Kota Kuala Lumpur, dan akhirnya menjadi redaktur senior majalah Horizon. Pernah menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta, menjabat sekretaris Dewan Pimpinan Harian DKJ. Hamid Jabar adalah penyair yang sangat produktif. Ia banyak menulis kumpulan sajak dan menjadi editor antologi 4 jilid Horizon Sastra Indonesia, kitab sajak, kitab cerpen, kitab nutilan novel, dan kitab drama. Dan 2 jilid Horizon Sastra Indonesia. Ke-6 jilid antologi ini tebalnya 4.594 halaman. Sejalan dengan program SBSB, Sastrawan Bicara, Siswa Bertanya, sebanyak 36.000 eksemplar telah masuk ke 4.500 perpustakaan SMU dan sekolah sederajat di Indonesia. Sumbangsi dari majalah Sastra Horizon melalui Yayasan Ford Foundation.
Hamid Jabar telah menulis ratusan sejak tahun 72. Antara lain terhimpun dalam kumpulan sajaknya Paco-Paco 74, Dua Warna bersama Upita Agustin 74, Raja Berak Menangis 78, Zikrullah 81, Wajah Kita yang dibacakan oleh Adinda Raja Penyair Pinto Janir 81. Sebuah kumpulan sajak yang meraih hadiah Yayasan Buku Tama 1998, sajak dalam sajak 1989. Kumpulan sajak yang lain Nyanyian Negeri Jajahan 1990, Komputer Teler yang nanti akan saya bacakan, dan Mengolah Laila Majnun Hamba 1996. Pada tahun 1998 terbit Super Hilang berisi 143 sajaknya, diterbitkan Balai Pustaka yang mendapat hadiah dari Pusat Bahasa dan Pusat Pembukuan. Di samping beberapa buku biografi dan senario, Hamid Jabar menulis 2 buku tentang industri minyak Pertamina dan El Nusa bersama Taufik Ismail. Kepribadian Hamid Jabar menurut Taufik Ismail adalah sebagai manusia periang, ekspresif, lincah bagai bola basket. Tegur sapanya sejati, mudah bergaul dengan semua orang. Dia tidak suka dan tidak pernah bergunjing, bergosip, tak hobi memperkatakan kejelekan orang. Hamid Jabar tidak pemarah dan cepat meminta maaf. Pada Hamid Jabar terdapat suatu kontras yang tajam. Di satu sisi, ia seorang manusia yang riang. Di sisi lain, ia menderita. Namun dalam segala kesedihan yang disebabkan oleh keadaan di sekelilingnya, ia tetap merasa perlu menjadi periang, merasa perlu meriangkan dunia, meriangkan sesamanya. Itulah jalan yang dipilihnya. Betapa bijaksana, betapa iri kita.